Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, diharapkan kalian sudah mempersiapkan diri dengan baik, sudah dalam keadaan fit, dan mempersiapkan hal-hal seperti buku pelajaran ekonomi, buku catatan, serta latihan untuk pembelajaran ekonomi, lingkungan belajar yang baik sehingga kalian mudah berkonsentrasi dan dengan mudah menerima materi yang diajarkan. Dan tak lupa pula, kita harus berdoa untuk materi ini dapat dengan mudah kita terima. Sebelum kalian menonton video ini lebih lanjut, bacalah buku kalian pada halaman 3 sampai dengan halaman 6. Materi kita pada pagi hari ini yaitu kelangkaan sebagai permasalahan ekonomi. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu diharapkan setelah kalian mempelajari materi ini, kalian mampu mendeskripsikan apa itu kelangkaan, penyebab terjadinya kelangkaan, serta solusi permasalahan ini. Sebelumnya, kalian pasti tidak mengetahui apa yang dimaksud dengan kelangkaan. Kelangkaan itu terjadi diakibatkan karena manusia memiliki sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhannya yang sangat beragam. Kebutuhan manusia itu adalah segala sesuatu yang perlu dipenuhi oleh manusia dalam hidupnya. Contohnya, ketika kita sedang lapar, kita harus segera makan agar bisa kembali melakukan aktivitas kita. Jadi, karena sifat kebutuhan manusia itu tidak terbatas, sedangkan alat pemuas kebutuhannya terbatas, maka disitulah terjadi kelangkaan. Pengertian dari kelangkaan sendiri adalah situasi atau keadaan ketika jumlah sumber daya yang kurang atau tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan manusia. Contohnya, minyak bumi sering terjadi kelangkaan ketika hari-hari penting seperti tahun baru. Minyak bumi ini sering langka karena stok yang ada sangat terbatas, sedangkan manusia sangat membutuhkannya untuk bepergian untuk merayakan tahun baru. Jadi, ketika berhadapan dengan masalah kelangkaan tersebut, manusia pun memikirkan cara untuk mengelola sumber daya yang jumlahnya sangat terbatas untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang tidak terbatas. Ilmu ekonomi hadir untuk membantu manusia menjadi lebih baik dalam memanfaatkan sumber daya, sehingga kelangkaan dapat kita hindari. Pengertian dari ilmu ekonomi sendiri adalah ilmu yang mempelajari cara manusia atau sekelompok manusia untuk memenuhi kebutuhan yang relatif tidak terbatas dengan menggunakan sumber daya yang ada dengan cara sebaik-baiknya. Ada beberapa manfaat kita belajar ilmu ekonomi. Yang pertama, menghasilkan barang sebanyak-banyaknya sesuai faktor-faktor produksi yang kita miliki. Yang kedua, kita dapat menyalurkan barang atau jasa dari produsen kepada konsumen. Ini biasanya kita sebut sebagai kegiatan distribusi. Kemudian, kita bisa memilih kombinasi barang dan jasa dengan sebaik mungkin sehingga diperoleh kepuasan yang maksimal. Biasanya kegiatan ini kita sebut dengan kegiatan konsumsi. Dengan kata lain, ilmu ekonomi dapat digunakan untuk mengatasi kelangkaan dalam hal-hal kegiatan ekonomi kita sehari-hari. Ada beberapa cara agar kita mampu mengatasi kelangkaan sumber daya alam. Yang pertama, dengan cara kita harus melakukan efisiensi dalam penggunaan sumber daya. Kita harus mengusahakan jangan sampai ada sumber daya yang terbuang cuma. Dengan kata lain, kita harus hemat dalam penggunaan sumber daya yang ada. Cara kedua yang dapat kita usahakan adalah dengan memanfaatkan teknologi yang ada sehingga kita dapat mengatasi masalah kelangkaan sumber daya alam. Misalnya, menggunakan mesin-mesin canggih untuk memproduksi barang sehingga proses produksi dapat berlangsung dengan lebih mudah
cepat, dan menghasilkan output yang lebih banyak. Namun dalam penggunaan teknologi, kita harus menggunakannya dengan tepat guna, tepat sasaran. Dan jangan lupa pula, teknologi tersebut harus ramah lingkungan agar penggunaan teknologi tidak merusak sumber daya alam yang ada. Cara lain yang kita dapat usahakan dalam mengatasi kelangkaan sumber daya alam, yaitu dengan menjaga kelestarian sumber daya alam itu sendiri. Contohnya, kita dapat melakukan reboisasi dan pengelolaan limbah produksi sehingga tidak merusak area sekitar area produksi kita. Selain sumber daya alam, kelangkaan juga dapat terjadi pada sumber daya lainnya, seperti sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang dimaksud adalah sumber daya manusia atau tenaga kerja yang memiliki kemampuan ataupun keahlian khusus. Karena tenaga ahli langka, biaya untuk menggunakan tenaga ahli tersebut menjadi mahal. Contohnya, negara Jerman menghadapi kelangkaan sumber daya manusia pada sektor konstruksi dan mesin pertambangan. Hal ini disebabkan banyaknya pemuda Jerman yang lebih tertarik bekerja pada industri otomotif ternama yang banyak berkembang di sana, seperti Mercedes-Benz, Volkswagen, BMW, dan masih banyak lainnya. Selanjutnya ada persediaan modal. Modal ini tidak hanya berbentuk uang, namun bisa dalam berbentuk bahan baku, gedung, dan mesin-mesin. Contohnya, negara kita memiliki keterbatasan dalam persediaan modal. Namun untuk menjalankan pembangunan yang berkelanjutan, negara kita perlu mendapatkan modal tersebut dengan cara meminjam pada negara lain atau lembaga internasional. Sehingga wajib membayar bunga pinjaman dan cicilan yang bisa mempersulit perekonomian negara kita. Sumber daya yang lain yaitu bidang kewirausahaan. Jadi di negara kita ini masih membutuhkan lebih banyak lagi tenaga terampil, kreatif, dan juga inovatif untuk mengelola faktor-faktor produksi sehingga dapat menghasilkan produk bermutu dengan harga yang dapat bersaing dengan produk luar negeri. Mengapa wilayah yang satu dengan wilayah yang lain perlu berinteraksi? Jadi, hal ini dikarenakan karena perbedaan dari sumber daya yang mereka hasilkan. Itu tak luput dari karena berbagai masalah ekonomi, seperti di Indonesia terdapat wilayah pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah, dan wilayah pantai. Kondisi fisik tersebut menciptakan perbedaan hasil bumi sehingga berdampak pada aktivitas ekonomi penduduknya. Karena perbedaan tersebut dibutuhkan interaksi ekonomi sehingga jika daerah tersebut tidak mampu mencukupi kebutuhan mereka sendiri, mereka dapat membeli sumber daya dari daerah lain. Contohnya, di daerah Sumatera sangat banyak produksi kelapa sawit, namun di daerah Jawa sangat sedikit produksinya, sehingga mengharuskan penduduk Jawa untuk membeli produk sawit dari wilayah Sumatera untuk mencukupi kebutuhan mereka sehingga tidak terjadi kelangkaan tersebut. Jadi hal tersebut mengindikasikan bahwa setiap daerah belum bisa mencukupi kebutuhan masing-masing daerah mereka sendiri. Sehingga daerah membutuhkan produk atau sumber daya yang dihasilkan oleh wilayah lain, karena hal tersebut membuat terjadinya interaksi antar wilayah, khususnya berkaitan dengan aspek ekonomi seperti perdagangan antar wilayah. Jadi kesimpulan untuk pelajaran kita hari ini yaitu kelangkaan sumber daya yang terjadi adalah permasalahan yang selalu ada dalam kehidupan manusia. Namun, kelangkaan tersebut bisa diatasi dengan kita mempelajari ilmu ekonomi agar kita mampu mengatasi kelangkaan tersebut di kehidupan kita sehari-hari. Setelah kita mempelajari materi pada hari ini, Bapak akan memberikan tugas yang bisa kalian lihat soalnya itu pada halaman 21 di buku cetak kita. Coba kerjakan nomor 1 dan 2. Untuk pembahasan materi kelangkaan sebagai permasalahan ekonomi, cukup sampai di sini. Untuk minggu depan, kita akan membahas judul berikutnya atau materi berikutnya,
yaitu mengenai kebutuhan manusia. Kalian dapat membacanya sebelum minggu depan kita memulai pembelajaran pada halaman 6 sampai dengan halaman 12 di buku materi pelajaran kita atau buku cetak kita. Di dalam judul kebutuhan manusia ada beberapa hal yang harus kalian pahami, yaitu yang pertama ada macam-macam kebutuhan manusia. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia. Yang ketiga, alat-alat pemuas kebutuhan manusia. Yang keempat, skala prioritas kebutuhan. Video pembelajaran hari ini cukup sampai di sini. Terima kasih atas waktunya telah menonton video ini. Sampai jumpa di pertemuan kita selanjutnya di minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sampai jumpa di minggu depan.